Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Baik, kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Yang akan dibahas lebih dalam adalah tentang perbandingan trigonometri. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru di sebelah kanan atas. Akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang trigonometri dari awal sampai akhir. Oke, langsung kita mulai saja ya. Sebelumnya, sudah ada yang tahu apa itu trigonometri? Ya, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut di dalam segitiga. Di dalam trigonometri nanti, kita akan menemukan beberapa istilah baru yang mungkin baru pertama kali didengar. Di antaranya ada sinus yang akan ditulis dengan sin theta. Kata yang di dalam kurung ini adalah simbol sebuah sudut di dalam segitiga. Kali ini kita menggunakan theta, tapi nanti bisa juga diganti dengan alfa, beta, atau simbol apapun yang menimbulkan sebuah sudut dalam segitiga. Selanjutnya ada kosinus yang ditulis dengan cos theta, ada tangen yang ditulis dengan tan theta, ada kosekan yang ditulis dengan kosek theta, ada sekan yang ditulis dengan sek theta, dan ada kotangen yang ditulis dengan kot theta. Karena kita akan membahas sebuah segitiga, diberikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sebuah sudut theta di B. Sisi yang berada di depan sudut theta akan kita namai dengan sisi depan, dan kemudian untuk sisi BC karena berada di samping sudut theta maka akan kita namai dengan sisi samping, dan untuk sisi AB yang paling panjang dan berada di depan sudut siku-siku dan bentuknya miring akan kita beri nama sisi miring. Tapi kenapa sih harus dinamain seperti itu? Perlu diketahui, ini hanya istilah untuk lebih mudah mengingat dan membedakan setiap sisi pada segitiga yang nanti akan kita temui. Tapi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja ya. Materi trigonometri ini kita akan diminta mencari nilai sudut ataupun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui nilai sin theta, cos theta, dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai sin theta dan kawan-kawannya? Rumusnya adalah sin theta sama dengan D per mi yang artinya depan per miring. Ada cos theta sama dengan sa per mi yang artinya samping per miring. Ada tan theta sama dengan D per sa, artinya depan per samping, yaitu sin theta per cos theta. Selanjutnya ada cosec theta sama dengan 1 per sin theta, dan ada juga sec theta sama dengan 1 per cos theta, dan yang terakhir ada cot theta sama dengan 1 per tan theta. Sekarang kita permisalkan AC sama dengan 3 dan AB sama dengan 5. Maka sin tetanya sama dengan D per mi sama dengan 3 per 5. Dan untuk kosekan tetanya sama dengan 1 per sin theta sama dengan 5 per 3. Harus diingat terus ya rumus sin demi, kosame, dan tandesa ini. Selanjutnya ada contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Di sini diberikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C, sebuah sudut theta di B, dan ketiga sisi yang diketahui yaitu 5, 12, dan 13. Kemudian pada soal kita diminta untuk menentukan besar sin theta sampai dengan kotangen theta. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membedakan mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring pada segitiga ini. Baik, untuk sisi AC karena berada di depan sudut theta, maka akan kita namai dengan sisi depan. Dan sisi BC yang berada di samping sudut theta akan kita namai dengan sisi samping.
Sedangkan untuk sisi AB yang paling panjang dan berbentuk miring akan kita namai dengan sisi miring. Nah, kalau sudah dibedakan ketiga sisinya, kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan pada saat ini. Masih ingatkah kalian rumusin demi kosamian tadi? Baik, kita mulai dari sin theta sama dengan D per mi yang artinya depan per miring, maka kita dapatkan 5/13. Selanjutnya cos theta sama dengan sa per mi yang artinya samping per miring, maka didapatkan 12/13. Kemudian ada tan theta sama dengan D per sa yang artinya depan per samping, maka didapatkan 5/12. Ada cosec theta sama dengan 1/sin theta. Karena cosec merupakan kebalikan dari sin theta, maka bisa langsung juga 13/5. Kemudian sec theta 1/cos theta yang artinya kebalikan dari cos theta, maka bisa kita jawab 13/12. Selanjutnya ada cot theta sama dengan 1/tan theta yang artinya kebalikan dari tan theta, maka kita dapatkan 12/5. Untuk contoh soal selanjutnya, kita hanya diminta menentukan besar sin theta, secant theta, dan kotangen theta. Di sini terdapat gambar sebuah segitiga ABC yang siku-sikunya terdapat di C. Diketahui dua sisi yaitu AB sebesar 3 dan BC sebesar 2. Seperti biasa, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya. Di sini BC yang berada di depan sudut theta akan kita namai dengan sisi depan, dan sisi AC yang berada di samping sudut theta akan kita namai dengan sisi samping, sedangkan sisi AB yang paling panjang dan berbentuk miring akan kita namai dengan sisi miring. Yang pertama, sin theta sama dengan D per mi yang artinya depan per miring, maka didapatkan 2/3. Selanjutnya, untuk secant theta sama dengan mi per sa yang artinya miring per samping. Karena nilai sampingnya belum diketahui, maka kita harus mencari dulu nilai sampingnya, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sa atau samping sama dengan akar 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan akar 9 dikurang 4, maka didapatkan hasil akar 5. Setelah nilai SA-nya sudah diketahui, kita bisa lanjut untuk mengerjakan yang secant theta. Sama dengan mi per sa sama dengan 3/akar 5. Jangan lupa untuk dirasionalkan, maka didapatkan hasil 3/5 akar 5. Selanjutnya untuk kotangen theta sama dengan 1/tan theta sama dengan samping per depan, maka diperoleh akar 5/2. Selanjutnya diberikan contoh sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sebuah sudut sebesar 30 derajat di B, dan satu sisi diketahui yaitu 2 dan satu sisi yang dinyatakan yaitu X. Untuk tipe soal seperti ini, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus sin demi seperti tadi, karena kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai sudut 30 derajat ini berapa. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan mempelajari yang namanya sudut istimewa. Apa aja sih sudut istimewa itu? Yuk, mari kita lihat. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka kita tampilkan dalam bentuk tabel. Di sini terdapat beberapa sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat,
60 derajat, dan 90 derajat. Kita balik lagi untuk ke soal yang sebelumnya. Kita harus menentukan mana sisi depan, samping, dan miringnya. Sisi AC yang sudah diketahui besarnya adalah 2 merupakan sisi depan karena berada di depan sudut 30 derajat, dan sisi AB yang ditanya X merupakan sisi miring karena bentuknya miring dan yang paling panjang berada di depan sudut siku-siku. Karena dua sisi yang diketahui ini adalah sisi depan dan miring yang merupakan unsur dari rumus sin demi, maka 30 derajat akan kita kaitkan dengan nilai sin. Karena sin 30 derajat nilainya adalah setengah, maka dengan menggunakan rumus sin demi, kita akan bisa mendapatkan nilai X. Sin 30 derajat depannya adalah 2, dan miringnya adalah yang ditanya, yaitu X. Nilai sin 30 derajat adalah setengah. Kita tulis ulang saja ya, sehingga akan didapatkan hasil X sama dengan 2 dikali 2, yaitu 4. Soal selanjutnya, diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di B. Jika diketahuinya cos A sama dengan 3/4, nilai kotangan A adalah cos A sama dengan 3/4, yaitu samping per miring. Karena sudah diketahui sampingnya adalah 3, miringnya adalah 4. Dan kita akan mencari nilai dari kotangan A. Kotangan A sama dengan 1 per tan A. Sama dengan SA per D, yang artinya samping per depan. Karena nilai depannya belum diketahui, maka kita akan mencari dengan rumus Pythagoras. D sama dengan akar 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 16 dikurang 9 menghasilkan akar 7. Setelah kita dapatkan nilai dari D, maka kita masukkan ke persamaannya sama dengan 3 per akar 7. Jangan lupa untuk dirasionalkan sehingga didapatkan hasil 3/7 akar 7. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.